Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung merespons soal tim pasangan Ridwan Kamil Suswono yang batal mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Batalnya gugatan sengketa pilkada dinilai kesempatan untuk memulai membenahi Jakarta. Calon Gubernur Jakarta Pramono mengucapkan terima kasih kepada Ridwan Kamil Suswono dan juga Dharma Kun yang tidak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Pramono menyebut dengan tak mengajukan gugatan bisa membuat situasi politik lebih stabil sehingga gubernur terpilih bisa segera bekerja usai dilantik. Pramono juga mengapresiasi pelaksanaan Pilkada Jakarta tahun ini yang dinilai tak banyak ketegangan politik. Hasil Pilkada Jakarta tinggal menunggu putusan MK jika tak ada gugatan dan penetapan gubernur terpilih. Lantas, jika Pramono Rano dilantik, bagaimana dinamika politik di Parlemen Jakarta? Pasalnya saat ini, Pramono hanya diusung oleh satu partai politik di parlemen, yakni PDI Perjuangan. Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, selamat petang. Mas Burhan, bisa dengar suara studio? Kita perbaiki lagi sambungan Zoom dengan Mas Burhanuddin Muhtadi. Halo. Oke, Mas Burhan bisa dengar ya suara studio? Dengar. Oke, Mas Burhan, ini kan kita tinggal menunggu KPU menetapkan Pram Rano jadi gubernur dan wakil gubernur terpilih. Apa tapi tantangan politik yang akan dihadapi keduanya ketika sudah resmi jadi gubernur dan wakil gubernur? Saya kira tantangannya tidak mudah, terutama karena Jakarta akan menjadi aglomerasi dan saat yang sama ada transisi, terutama setelah ibu kota akan dipindah ke IKN. Jadi menselaraskan agenda Jakarta sebagai kota global dengan IKN sebagai ibu kota negara, saya kira bukan hal yang mudah buat gubernur baru. Oke, itu terkait dengan pemerintahan. Tapi kalau kita melihat dinamikanya juga di parlemen mengingat Pram Rano hanya diusung oleh satu partai politik, kemudian sisanya oposisi. Ini juga akan jadi tantangan kah? Pengalaman kita selama ini itu mudah sekali buat kepala daerah atau presiden terpilih untuk bisa mendapatkan dukungan politik di parlemen. Karena umumnya partai politik kita itu bersifat kartel. Jadi meskipun tidak ikut iuran dalam proses pemenangan, tetapi setelah mereka mendapatkan kekuasaan kepala daerah yang terpilih, itu biasanya partai-partai akan mendukung kepala daerah yang menang. Persis seperti zaman Anies Baswedan 2017, saat itu didukung oleh partai yang tidak dominan di parlemen. Ternyata setelah menjadi kepala daerah di Jakarta juga mudah saja mendapatkan dukungan dari DPRD. Jadi saya kira bukan hal yang rumit ya, apalagi Pramono Anung ini figur yang dianggap sebagai figur yang mudah diterima bahkan oleh Pak Prabowo maupun oleh mantan Presiden Pak Jokowi. Jadi dia dianggap bukan figur yang threatening, bukan figur yang mengancam. Dan itu yang membuat Pramono Anung meskipun datang dari PD Perjuangan yang menjadi partai oposisi itu relatif mudah diterima bahkan oleh Pak Prabowo yang sekarang menjadi presiden. Artinya dan figur itu yang menjelaskan ini mengapa tidak ada gugatan. Oke, artinya figur jembatan ini juga akan memuluskan nantinya komunikasi pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat. Betul sekali ya. Jadi saya sendiri tidak merasa hubungan antara Pramono sebagai gubernur dengan Presiden Prabowo itu akan bermasalah ketika relasi antara PD Perjuangan dengan Pak Prabowo tidak membaik. Itu dua hal yang berbeda meskipun Pramono datang dari PD Perjuangan. Jadi saya menduga kalaupun toh terjadi hubungan yang menegangkan antara PD Perjuangan dengan Pak Prabowo, itu hubungan antara Pak Pramono dengan Pak Prabowo tetap akan baik-baik saja. Nah alasannya kita tahu keduanya itu punya hubungan yang lebih lama secara pribadi dan secara kolegial pada masa kabinet Pak Jokowi di periode kedua. Dan itu yang menjelaskan mengapa Pak Prabowo yang menyarankan agar Ridwan Kamil tidak mengajukan gugatan ke MK. Karena memang Pak Prabowo tidak menganggap Pak Pramono Anung sebagai ancaman. Tapi murni melihat Pak Pram sebagai figur yang bukan ancaman atau juga sebenarnya ada pertimbangan politik lain di balik Pak Prabowo yang mengusulkan atau memberi masukan agar tidak usah gugat ke MK? Tentu ada pertimbangan lain ya. Misalnya saya melihat
tim hukum dari Ridwan Kamil Suswono tidak cukup cakap dalam menyiapkan materi gugatan. Jadi berhari-hari kita tunggu apa yang akan mereka persoalkan. Lagi-lagi kasusnya selalu kembali ke kasus TPS Pinaranti yang kita tahu 19 suara yang dipersoalkan itu belum sempat masuk dalam proses penghitungan. Dan kalaupun toh 19 suara itu dipersoalkan, itu tidak akan membatalkan kemenangan Pramono, yaitu 50% plus 2.925. Plus argumen undangan memilih yang tidak sampai ke pemilih itu juga tidak meyakinkan. Karena tidak hanya pendukung Ridho yang dirugikan, itu bersifat random, pendukung Pramono pun itu juga dirugikan oleh ketidakhadiran undangan memilih kepada pemilih. Jadi alasan ini saya kira yang juga membantu menjelaskan mengapa akhirnya Ridho tidak mengajukan gugatan ke MK. Pasangan Ridho akhirnya Ridho Pramono menang. Itu yang menjelaskan selain faktor politik yang tadi saya sampaikan. Nah tapi kan Mas Burhan, artinya itu kan ada hitung-hitungannya sendiri dari tim hukum. Nah tapi kalau membaca masukan dari Pak Prabowo tadi untuk tidak perlu mengajukan gugatan ke MK, membacanya secara politik seperti apa sikap dari Pak Prabowo itu? Jadi saya melihat Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu tidak melihat Pramono Anung sebagai ancaman. Ini berbeda misalnya kalau PD Perjuangan mengajukan Anies Baswedan. Saya kira akan all out gitu ya untuk mengalahkan Anies Baswedan, bukan hanya di medan kompetisi elektoral tanggal 27 November, tapi juga di MK kalau misalnya Anies menang menurut penetapan hasil KPU. Nah, alasan mengapa Pramono dianggap bukan figur yang threatening, bukan figur yang mengancam, selain hubungan pribadi antara Presiden Prabowo dengan Pramono Anung, kita tahu mereka keduanya kolega yang sangat baik selama periode kedua Pak Jokowi menjadi presiden. Jadi itu yang menjelaskan mengapa Pramono bisa dengan mudah menemui Pak Prabowo. Ingat ya waktu proses Di fit and proper test calon menteri waktu itu Pak Pramono juga bisa datang gitu ya bertemu dengan Presiden Prabowo membawa pesan dari Bu Mega. Jadi ini Pak Pramono ini figur yang unik. Satu sisi dia datang dari PD Perjuangan, tetapi relasi dengan Presiden Prabowo tidak bersifat frontal. Nah ini agak beda dengan Mas Anies. Mas Anies bukan dari PD Perjuangan, tetapi dia dianggap lebih mengancam secara elektoral maupun secara personal, sehingga ketika Pramono yang diusung oleh PD Perjuangan sebagai calon gubernur, itu reaksi dari Presiden Jokowi maupun Presiden Prabowo kan sangat welcome. Itu yang membuat saya merasa keduanya yaitu Pak Prabowo maupun Pak Jokowi tidak terlihat all out mendukung Ridwan Kamil. Oke, Kan beda kalau Anda gimana? Lanjut dulu silahkan Mas Burhan. Iya, kan beda nih. Misalnya kalau kita bandingkan Pak Jokowi ketika membantu all out Lutfi di Jawa Tengah, kan dia kampanye langsung ke Banyumas, ke Tegal, ke Grobogan, ke Blora, ke Semarang, kampanye buat Lutfi. Sementara dalam kasus Jakarta, Pak Jokowi hanya menyampaikan statement di depan relawan Ridwan. Kemudian dalam kasus Jawa Tengah dan beberapa tempat lain, Andra Soni di Banten misalnya, Pak Prabowo mengeluarkan statement langsung dalam bentuk video. Tetapi dalam kasus di Jakarta, Pak Prabowo hanya makan malam saja dengan Ridwan Kamil. Jadi saya melihat Pak Prabowo maupun Pak Jokowi itu terlihat sungkan untuk all out membantu Ridwan Kamil, sungkan kepada Pramono. Dan itu yang menjelaskan mengapa Pak Pramono pun itu juga terlihat tidak terlalu reaktif atau frontal dalam menyerang Pak Jokowi maupun Pak Prabowo. Jadi ini hubungan yang unik nih antara ketiganya. Dan itu yang menjelaskan mengapa Pramono mulus menang sebagai calon gubernur Jakarta dan tidak dipersoalkan ke tingkat lanjut. Oke, baik. Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu. Terima kasih. Tetap bersama kami, Saudara.